Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Gembala pada hari Minggu. Judulnya adalah jangan berhenti berlari. Ya, kalau kita kemarin sudah diingatkan, kita terima pesan ini, tentu ini adalah sebuah teguran. Ya, sebuah teguran buat kita umatnya. Tapi bukan berarti teguran itu justru membuat kita menjadi takut, tapi justru kita harusnya bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan begitu sayang. Ya, Tuhan sangat sayang kepada kita anak-anaknya. Tuhan ingin anak-anaknya itu benar-benar mengalami kemenangan yang dari Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Nah, waktu hari Minggu kan kita diingatkan bagaimana Tuhan melihat banyak umat Tuhan yang sudah berhenti berlari. Ya. Ada juga yang hampir berhenti, tapi ada juga yang sudah berhenti berlari. Padahal pertandingan ini belum selesai, ya, udah menyerah. Ya. Ada juga yang mungkin merasa bergerak, tapi tenaga yang dikeluarkannya itu sia-sia, ya, sehingga dia kelelahan, dia merasa letih, merasa lesu. Ada juga yang kehilangan semangat dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita diingatkan mungkin ada yang merasa bergerak tapi jalannya jalan di tempat, ya, seperti orang lagi treadmill seperti itu, ngeluarin tenaga, capek sendiri di situ, ya. Nah, kalau kita kembali membaca inti pesan Tuhannya, ya, inti pesan Tuhannya di sini kan Tuhan mendapati adanya orang-orang percaya saat ini yang sebenarnya hampir bahkan sudah menghentikan langkahnya di tengah perlombaan. Nah, ketika saya membaca inti pesan ini, Bapak Ibu pasti bisa punya gambaran, ya, punya ilustrasi. Kita kan tahun ini mendapatkan visi prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Kalau seorang prajurit, dia ada di camp, setiap hari dia pasti akan melakukan yang namanya latihan. Latihan fisik sedemikian rupa, dia harus melewati berbagai rintangan. Ya. Nah, hal itu tuh rutin dilakukan. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan dia untuk menjadi seorang prajurit yang nantinya siap untuk diutus, ya, dia kemudian bilang sama komandannya, Pak Komandan, saya nggak kuat, izinnya saya nggak mau ikut latihan ini, udah bosen, ya, udah jenuh. Kira-kira apakah dia bisa diangkat sebagai seorang prajurit? Ya, pasti komandannya berpikir ini adalah hal yang wajib dilakukan, nggak bisa, gitu. Ya. Jadi kamu harus menyelesaikannya setiap hari, ya, rintangan-rintangan. Mungkin rintangannya itu kan misalnya berapa lama sekali diganti pasti semakin berat. Tujuannya adalah supaya fisiknya itu ya tetap kuat. Kemudian dia juga menjadi orang yang cakap di dalam segala keadaan. Ya. Nah, itu seorang prajurit, ya, dia harus dilatih sedemikian rupa supaya bisa mengatasi berbagai keadaan ketika dia benar-benar ada di medan perang. Ya. Dia harus bisa bertindak dengan cepat, bertindak dengan tepat, ya, supaya tidak menjadi prajurit yang tewas dengan sia-sia di peperangan tersebut. Dia harus punya fisik yang benar-benar kuat, harus sehat dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita terima satu visi prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan, tapi di tengah jalan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, udah berhenti saya nggak mau jadi prajurit, saya nggak mau, saya mau keluar aja dari visi Tuhan ini, sangat disayangkan sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya berdiri sebagai seorang atlet, ya, kita ikut lomba lari misalnya 10 kilo aja lah, 10, nggak usah 42 kilo, 10 kilometer, ya. Kita waktu memutuskan untuk ikut lomba tersebut, kita udah tahu apakah kita mampu, apakah enggak. Waktu kita berpikir kita mampu, kita pasti akan berusaha keras untuk bisa mencapai garis akhir. Bukan tujuannya untuk wah jadi juara, bukan. Tapi kita tahu dulu tujuannya. Saya harus bisa mencapai garis akhir. Supaya saya tahu, oh, kondisi fisik saya masih kuat nih. Ya. Tapi kan kalau saya pernah melihat, ya, ada orang-orang yang kadang-kadang ikut lomba, kan di dekat gedung sate itu kan biasa setiap hari Minggu tuh suka ada kegiatan-kegiatan lomba lari, ya. Atau misalnya lomba bersepeda. Ada orang yang baru
misalnya lari, ngikutin lari, rutenya iya ada, tapi di tengah perjalanan melenceng sendiri arahnya, kemudian berhenti di satu tempat makan, istirahat, ya. Wah, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, udah santai, nanti kira-kira jam berapa dia baru ikut gabung lagi, tapi udah rutenya udah yang di mana gitu. Nah, ini kan sesuatu yang nggak baik, ya. Tujuannya jadi dia ikut itu nggak jelas. Kadang-kadang mungkin orang cuma ikut lomba itu, wah karena kostumnya bagus loh, ya. Wah, karena kita dapat ini loh, dapat makan, dapat apa dan lain sebagainya. Jadi tujuannya cuma hal-hal yang seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita paham tentang apa yang Tuhan kehendaki lewat pesan ini, ya, kita juga kan diingatkan hal yang lainnya. Tujuan Tuhan kasih pesan ini juga bukan untuk membuka aib seseorang, bukan untuk menunjuk-nunjuk kesalahan seorang atau memalukan seseorang, bukan. Tapi Tuhan lagi ingatkan bahwa perjalanan ini masih belum selesai. Jadi jangan berhenti dahulu, ya. Nah, kalau kita sadar tentang pesan Tuhan ini, jadi kan kita harus menyikapinya dengan kedewasaan. Jangan begitu kita dapat pesan ini, aduh, benar-benar ya menyakiti hati saya. Udah, saya nggak mau ke gereja lagi. Udahan. Nah, saya mendingan pilih gereja yang lain aja, ya. Nggak yang seperti itu, ya. Atau justru malah semakin terpuruk, ya. Ada sulit, atau kalau mau bangkit juga udahlah, saya mah begini aja, enggak. Tapi justru kita harus menyikapinya dengan satu kedewasaan, menyikapinya dengan benar. Kita langsung mau mengoreksi diri kita, ya. Introspeksi. Kalau kemarin kan ada 4 hal apa yang membuat seseorang itu berhenti di tengah jalan. Nah, 4 hal ini kan Bapak Ibu bisa menjadi sebuah perenungan di rumah. Dalam kondisi di mana kita saat ini mungkin berada. Kita nggak mungkin, ya kita mungkin bisa menutup-nutupi ya di depan gembala atau di depan mungkin saudara-saudara iman. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan sangat tahu ya keadaan kita masing-masing. Nah, karenanya tentu kita harus segera berbalik. Kita datang sama Tuhan, bertobat dan mulai kembali, ya, mulai membangun satu hubungan yang seperti yang kemarin diajarin di dalam poin itu, membangun hubungan kedalaman, ya, membangun kedalaman untuk terus terhubung dengan Tuhan. Ya. Nah, sedangkan kita kan di sini kita bersyukur, kita terima firman Tuhan, pesan Tuhan, kemudian kan beberapa hari kita gali firman tersebut. Nah, itu kan sebetulnya menjadi sebuah kekuatan buat kita di dalam menjalani hari-hari kita. Ya. Kita harusnya bersyukur tentang hal itu. Namun sayangnya mungkin masih banyak orang percaya, mereka masih bertanya-tanya, Tuhan itu apakah betul-betul memperhatikan umatnya enggak sih? Ya. Apakah Tuhan itu masih ada enggak sih? Ya, mungkin masih banyak orang percaya yang bertanya-tanya seperti itu. Ya. Nah, pagi hari saya mau kasih kepastian, Tuhan itu selalu, ya, Tuhan itu selalu memperhatikan anak-anaknya. Makanya kalau kita ada di tempat ini bersyukur setiap minggu dapat pesan Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan dari visi Tuhan kita terima dari Oktober, kalau Bapak Ibu lihat kembali pesan-pesan Tuhan, sebetulnya itu terus berkaitan dengan poin ini. Tentang pesan jangan berhenti berlari. Bahkan mungkin setiap bulan Tuhan pasti akan selalu ingatkan ada kaitannya dengan hal kita harus terus ada di dalam sebuah perlombaan. Ya. Kalau kita di tengah perlombaan terus kemudian kita memutuskan, panitia saya berhenti ya, saya nggak kuat lagi. Sebenarnya yang membuat malu itu adalah diri kita sendiri. Kita mempermalukan diri kita sendiri. Tapi kalau ketika kita masih mau terus berusaha, ya, mau terus berusaha untuk terus menjalaninya, ya, tentu itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Oh ya, saya masih bisa, ada kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Ya. Nah, pagi hari ini kalau kemarin kan kita sudah dapat pesan Tuhan ini, kita diingatkan untuk tetap percaya, ya, percaya kepada Tuhan, terus membangun, ya, kedalaman di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya tambahkan satu hal, adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Kemarin kan kita belajar dari
dasar dari pesan Tuhan ini dari Ayub pasal yang ke-14 ya, dari ayat yang ke-7 sampai ke-10. Di sini dikatakan karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Ke-10-nya, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ya. Nah ini kan bagaimana Ayub itu kan kemarin kan dijelaskan dia lagi membandingkan dirinya dengan tanaman pohon, ya. Yang sebetulnya kan kalau dia mau lebih lagi memahami arti dari apa yang dia gambarkan ini kan harusnya dia seharusnya tetap punya pengharapan. Tapi di sini bagaimana kondisi Ayub, dia mulai kehilangan pengharapan. Jelas kondisi yang dialami oleh seorang Ayub ini benar-benar memang nggak mudah dihadapi. Ya. Dari awal ketika tiba-tiba anak-anaknya meninggal, hartanya semua kekayaannya ibaratnya habis. Dari yang mungkin dari ada di atas tiba-tiba dalam cuma hitungan beberapa menit langsung ada di dalam titik nol bahkan titik terendah. Itu pasti syok, ya. Dan untuk mulai tetap bangkitnya lagi nggak mudah. Walaupun dia berusaha untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah merancangkan hal-hal yang jahat gitu. Dia berusaha untuk hal itu, tapi mungkin di dalam waktu-waktu saya nggak tahu berapa lama penderitaan yang dialami oleh seorang Ayub ini ya. Tapi bagaimana ketika dia kemudian mengalami satu penyakit barah di seluruh tubuhnya dari telapak kaki sampai kepala. Kemudian dia ambil beling untuk digaruk-garuknya seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan yang namanya luka seperti itu digaruk pakai beling. Kalau kita ketusuk beling aja udah sakitnya seperti apa berhari-hari mungkin ya. Ini kan hari lepas hari dia harus mengalami hal itu. Itu kesakitan seperti itu tuh nggak mudah. Mungkin dia berpikir, Tuhan kapan engkau pulihkan aku? Tuhan gimana caranya? Aku bisa mengatasi penyakit ini? Mungkin hari lepas hari dia terus seperti itu. Bertanya-tanya seperti itu. Sampai kemudian ada di dalam mungkin satu titik kehilangan pengharapan. Belum lagi mungkin sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, ternyata ini waktu dikaitkan dengan yang namanya hilang pengharapan ini, ternyata itu terjadi di dalam diri seorang Ayub. Pertama dia mengalami mungkin fisiknya, ya, mengalami satu sakit penyakit. Kemudian sahabat-sahabatnya, belum lagi istrinya. Akhirnya dia mulai menilai dirinya sendiri, ya, kepada hal-hal yang negatif. Kemudian mulai meragu-ragukan. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal yang keempat, ya, itu bagaimana sahabat-sahabatnya Ayub datang, ya, ibaratnya seperti ingin memberikan kekuatan. Tapi bagaimana kemudian Ayub mulai kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Artinya kan dia mulai berubah pikiran. Dia mulai menilai teman-temannya, sahabat-sahabatnya kepada sisi yang negatif. Ya. Itu tanda, ya, itu merupakan sebuah tanda bahwa pikirannya udah mulai nggak jernih, ya, udah nggak sehat. Ya. Sampai kemudian bagaimana dikatakan Ayub ingin datang, ibaratnya datang sama Tuhan berperkara, membela perkaranya ini di hadapan Tuhan. Ya. Itu kan satu hal yang boleh dikatakan kondisinya itu udah mulai menurun terus, ya, mulai terus menurun. Nah, disinilah kita bisa melihat, ya, menjadi apa yang menjadi penyebab orang kehilangan pengharapan hari-hari ini. Ya mungkin ada di dalam hal-hal seperti itu. Kalau orang misalnya fisiknya dia sakit yang mungkin udah sekian lama mungkin nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang mulai putus asa. Ya. Jadi ciri orang-orang yang kehilangan pengharapan itu dia mulai berputus asa di tengah perjalanannya ini. Putus asa dengan penyakitnya ini. Putus asa mungkin dengan segala masalah, beban, persoalan yang nggak beres-beres. Ya. Dia mulai kehilangan semangat.
nggak punya lagi gairah, minat untuk melakukan apapun dia udah nggak mau. Ya. Nah, dalam istilah kedokteran ini kadang-kadang ya kalau dia kehilangan minat terhadap sesuatu yang memberi kepuasan ini disebutnya penyakit ini anhedonia. Ya. Anhedonia ini salah satunya itu adalah dia punya pikiran yang negatif. Ya. Pikiran yang negatif terhadap mungkin dirinya sendiri, atau juga dia punya pikiran negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu salah satu ciri. Ya. Kalau itu udah ada di dalam kondisi itu, aduh berarti saya lagi-lagi ada dalam satu penyakit yang disebut anhedonia ini. Nah, ini harus bisa cepat diatasi, jangan membiarkan diri. Ya. Jangan membiarkan diri. Tapi harus segera datang sama Tuhan. Jangan justru kita menjadi orang yang semakin menjauh dari Tuhan. Ya. Makanya ini poin yang pertama ini dikatakan tetap tinggal di dalam Tuhan, ya. Tetap tinggal di dalam Tuhan dan jangan kehilangan harapan di dalam Tuhan. Saya belajar dari pohon yang ada di rumah, ya. Karena ini kan kaitannya dengan pohon. Karena kan di sini bagaimana Ayub dia bilang, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, ya. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Di rumah saya ada satu pohon, ya, di depan halaman rumah, satu pohon tingginya mungkin 12 sampai 14 meter, ya, pohon cemara. Mungkin udah tumbuh sekitar 45 tahun mungkin, ya. Bahkan lebih mungkin. Itu dahan yang paling bawahnya itu kan kalau dibiarkan mengganggu. Jadi pada waktu itu dipotong, ya, digergaji seperti itu dan mengeluarkan getah. Tapi beberapa waktu lalu, walaupun mungkin jangka waktunya cukup lama, mulai bertumbuh kembali tunas-tunasnya. Ya. Dan ternyata hal yang menarik lagi, kadang-kadang kalau misalnya mama mertua ulang tahun gitu, ya, anak-anaknya kan suka kasih bunga, ya, bunganya itu bunga anggrek. Ya, pesan di satu tempat, bunga anggreknya itu bagus-bagus gitu. Nah, kan anggrek itu kalau ditaruh di rumah, dihias seperti itu kan bagus. Tapi berapa lama anggrek itu akan bertahan? Ya. Berapa lama mungkin di bunganya itu bisa bertahan? Paling 2 mingguan. Setelah itu bunganya lepas dan nggak ada bunga sama sekali. Nah, kita kan bukan orang yang memahami bagaimana cara nanam anggrek atau bagaimana mengembangkan anggrek gitu, ya. Dulu pernah beli bibit anggrek yang warnanya hitam, ditaruh di botol, terus dicoba ditanam, nggak berhasil, mati. Ya. Nah, ternyata anggrek ini setelah udah nggak berbunga lagi, dulu kan biasanya dibuang. Ya, nggak berguna seperti itu. Tapi ternyata waktu anggrek ini ditempelkan aja di batangnya, walaupun bukan sesama jenis anggrek, ya, ditempelkan di batangnya, tiba-tiba tumbuh sendiri, gitu. Jadi saya melihat, oh, luar biasa ya Tuhan. Kalau ini anggrek ini ibaratnya kayak nggak berfungsi, udah matilah, udah nggak ada harapan lah. Tapi kemudian ditaruh begitu aja, ya, di batang pohon cemara itu. Berapa lama dia bisa tumbuh sendiri tuh. Kerja kita cuma menyirami sedikit dengan air. Nggak dikasih bibit supaya bisa berbunga lagi, dan enggak. Tapi dia bisa bertumbuh lagi. Ya. Di belakang juga ada satu pohon yang cukup lucu tumbuhnya. Pohon ini tumbuhnya itu bukan ke atas, tapi dia semakin ke bawah. Jadi kalau dilihat tuh jadi kayak kayak bonsai seperti itu. Tapi pohonnya besar gitu. Nah, waktu itu udah kelihatan daun-daunnya tuh kering. Wah, pikir ini bakal mati nih. Karena kan tanahnya juga udah berkurang gitu. Mungkin air di bawahnya udah berkurang. Tapi kemudian dipotong hanya dalam tempo 2-3 hari, wah itu jadi lebat lagi seperti itu.
Nah dari situ saya belajar memahami, oh iya benar ya. Ternyata kalau ini yang namanya dibilang apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, ya. Setelah diciumnya air. Nah, pohon cemara yang ada di depan juga pada waktu itu akarnya itu kan terus naik, ya. Karena kan udah puluhan tahun dia akarnya terus naik sehingga merusak. Pada waktu itu kan ada dipasang paving block, ya. Jadi kan bergelombang seperti itu. Jadi mau nggak mau tuh pada waktu itu diperbaiki, dipapas, ya, dipapas akar-akarnya itu dipapas. Ibaratnya kalau dipapas itu mungkin kalau akar itu kan hidup. Saya membayangkannya kalau orang mungkin merasa disakiti, merasa dapat beban sekian beratnya, ya disakiti, mengalami hal-hal yang nggak enak, dia harus bisa bertahan seperti akar tersebut. Ya. Walaupun mungkin disakiti, walaupun mungkin hal yang dialami itu benar-benar menyakitkan dirinya, nggak enak, ya. Tapi dia harus belajar sesuatu. Saya berpikir, wah mungkin ini akan mati nih, nanti akan roboh nih pohonnya. Ya dulu mama mertua sempat bilang, itu nanti atasnya ditebang aja ya supaya nanti kalau ada angin jangan sampai tumbang pohonnya dan lain sebagainya gitu. Karena takut gitu. Tapi anak yang lakinya bilang jangan ditebang gitu, udah bagus seperti itu, jangan katanya. Nah, tapi saya melihat waktu udah diperbaiki sekarang ini, akarnya terus menguat gitu ya, bukannya menjadi lemah tapi justru terus naik gitu. Nah, dari sinilah saya mulai iya ya, ternyata kalau orang kalau si akar ini udah dapet yang namanya air, sumber air di bawah, apapun mungkin hal-hal yang dia tetap kuat, ya, dia tetap kuat seperti itu. Nah, karenanya kan saya katakan tadi, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, ya. Kadang-kadang kan orang berpikir ketika dia udah ngalami sesuatu yang menyakiti hatinya, dia udah nggak tahan dengan yang namanya penderitaan, dia memilih untuk undur dari Tuhan, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan, cari cara lain aja, ya. Ini yang sesuatu yang nggak disarankan. Justru kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti yang anggrek tadi, yang kadang-kadang mungkin kita buang. Ternyata bisa tumbuh loh kalau ditempel di pohon seperti itu. Walaupun jenisnya bukan jenis anggrek gitu. Tapi dia bisa berbuah, menghasilkan lagi bunga gitu. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya Tuhan tuh tetap kasih kehidupan, ya. Di saat mungkin kita lagi nggak punya pengharapan, kalau kita tetap mau melekatkan diri kita, memaksakan diri kita, ya, memacu diri kita, sama seperti anggrek tadi, dipaksain aja pokoknya dia tempel di pohon, terserah dia nanti akan seperti apanya, tapi dia tetap akan bisa dapat kehidupan, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bukankah kita kan tahu Yohanes 15 ayat 5-7, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku, ya. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi gambaran anggrek tadi, kalau misalnya di luar pohon yang tadi, ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah mati begitu aja gitu. Karena kan kita nggak ngerti cara bagaimana menanam. Wah, kalau harus mempelajari mungkin bisa ya seperti itu. Tapi kan ini kan kita bukan orang yang hobi untuk mengembangkan anggrek gitu. Jadi ya udah cuma ditempel seperti itu aja. Dan ternyata di pohon-pohon bukan cuma itu aja. Pohon yang di belakangnya ditempel, jadi juga. Yang ada pohon jambu ditempel juga, jadi juga seperti itu. Wah, saya pikir luar biasa ya Tuhan. Artinya kalau kita mau menjadi orang yang terus memaksakan diri melekat sama Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kehidupan, Tuhan pasti akan kasih kekuatan buat kita, ya. Itu satu pelajaran yang luar biasa yang saya lihat gitu ya di rumah. Oh iya, seperti itulah Tuhan melakukannya buat anak-anaknya yang mau datang untuk mendekat. Jadi mau memutuskan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan memutuskan justru jauh dari Tuhan.
Ya. Kalau udah jauh dari Tuhan dikatakan nggak bisa lakukan apa-apa. Di luar Tuhan nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah makanya kan kita waktu awal tahun kalau Bapak Ibu ingat, ya, apa yang Tuhan berikan, kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Nah di situ kan dijelaskan arti menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa. Ya. Bapak Ibu nanti pelajari lagi di rumah, coba buka lagi, baca lagi, renungkan lagi. Menanti-nantikan itu kan kafah, dalam bahasa Ibrani-nya kafah. Ya. Saya ulas sedikit aja ya, supaya kita ingat lagi. Oh iya ya, kenapa Tuhan ingatkan supaya jangan berhenti berlari? Karena ada orang-orang yang mungkin kondisinya hari ini lagi letih lesu. Kalau Bapak Ibu baca di Yesaya kan dikatakan anak orang-orang muda aja mengalami yang namanya letih lesu. Teruna-teruna mereka tersandung jatuh, ya. Itu kan menjadi sebuah gambaran, jangan menganggap wah diri kita masih kuat. Wah saya kan anak muda, wah saya kan begini, enggak. Kita punya keterbatasan dan kita butuh yang namanya untuk terus dekat sama Tuhan. Ya. Di situ kan kata menanti-nantikan kafah itu kan bermakna menanti dengan penuh keyakinan. Menanti dengan penuh keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang harus terus dibangun hari lepas hari. Ketika kita cari Tuhan, wajah Tuhan, itulah di situ kita lagi membangun sebuah kedalaman dengan Tuhan. Oh menanti-nantikan dengan penuh keyakinan. Atau dengan penuh kepastian. Kenapa? Karena pusat perhatian dalam menanti itu adalah Tuhan. Bukan objek yang ada di sekeliling kita, ya, bukan juga situasi yang mungkin saat ini sedang kita alami, tapi adalah Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang berkuasa, dia adalah pribadi yang hidup. Ya. Itu di situ poin bahwa kalau kita memahami tentang kafah. Hal lainnya tentang kafah adalah menjadi satu. Terpilin, ya. Terpilin menjadi satu dengan Tuhan. Ya tujuannya adalah supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa memahami hatinya Tuhan. Nah, disitulah yang harus kita renungkan kembali. Karena sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kekuatan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang benar-benar penting. Ya. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah ini kan makna, ini kan luar biasa sekali. Jadi itu semua udah dijelaskan sebetulnya. Tinggal Bapak Ibu, ayo pelajari kembali. Ayo renungkan kembali ya pesan Tuhan ini. Ini luar biasa. Ya, jadi jangan membuat kita justru menjadi aduh terus-terusan begini ya, aduh lesu aduh rasanya letih, udah kelelahan. Ya. Enggak, justru tetap kita harus memaksakan diri. Ya. Memang nggak mudah. Ya. Ketika udah mungkin dalam kondisi nyaman, kemudian tiba-tiba harus memulai kembali, harus begini, memang nggak mudah. Ya. Jujur memang secara manusia kadang-kadang kita juga mengalami, ya saya juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Dan untuk memulai kembali itu rasanya sulit ya. Tapi kalau kita nggak memaksakan diri, kita nggak bisa. Justru kita harus memaksakan diri kita. Ya. Harus terus memaksakan diri. Ya. Jadi memacu diri kita lagi. Karena bukan orang lain yang terus dorong-dorong. Kalau orang lain dorong-dorong itu nggak, kadang-kadang kita nggak sadar-sadar. Tapi justru harus dari diri kita sendiri kalau kita mau. Ya. Karena itu ya inilah yang pada pagi hari ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu ya. Yuk kita renungkan lagi ya. Kalau Tuhan ingatkan tentang pesan ini artinya kan ya nggak ada jalan lain. Seperti sebetulnya kalau Ayub ini menggambarkan dia tahu tentang dikatakan bagi pohon masih ada harapan. Sebetulnya dia kalau dia mungkin melihat ini pohon kalau udah ditebang kok dia bisa bertunas lagi ya. Kok dia bisa terus bertumbuh lagi ya. Harusnya kan dia merenungkan hal itu, ya. Tapi bagaimana dia justru memilih
di ayat yang ke-10-nya, tetapi bila manusia mati, ya, maka tidak berdaya lagi. Ya memang betul pernyataan manusia kalau udah mati nggak berdaya apa-apa gitu, betul gitu. Tetapi kan harusnya waktu dia menghadapi hal itu, kondisi seperti itu, dia jangan sampai kehilangan pengharapan. Ya. Karenanya dia harus terus melekat sama Tuhan. Ya untungnya kan dia akhirnya benar-benar disadarkan karena dia masih punya satu kekuatan adalah dia tetap mau cari Tuhan. Ya sampai bagaimana akhirnya dia dipulihkan. Nah karenanya pagi hari ini biarlah poin ini bisa menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu untuk kita renungkannya. Tetap tinggal di dalam Tuhan, jangan sampai kehilangan harapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus memberkati.